Kalau perempuan sholatnya di rumah, laki-laki sholatnya di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, berarti suami yang solihah. Ibu nanti kasih tahu sama suaminya, kalau dia sholat di rumah, bilang sama dia, kamu sholat ke masjid. Karena pesan Ustadz Somad, kalau suami sholat di rumah, itu suami, itu sudah tahu. Suami saya nggak sholat sama sekali Pak Ustadz. Bersyukur ibu kalau suaminya sholat. Kalau ada ibu yang suaminya tidak sholat, berarti selama ini satu tempat tidur sama genderuwo, anaknya tuyul. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat, momen 1445 hijrah ini dibukakan Allah pintu hatinya insya Allah. Ya Allah, hari ini kami lebih 40 orang, hari ini kami lebih 400 orang, hari ini kami lebih 4000 orang. Suami yang belum sholat, bukakan pintu hatinya ya Allah. Yang sudah kami doakan ramai-ramai ini, belum juga terbuka pintu hatinya, bukakan pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti kalau kalian aminkan, jadi janda-janda ibu ini mau kalian. Mudah-mudahan suami ibu sholat semua ya bu. Anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solihah insya Allah. Bersyukur dengan lisan, tasbih, tahmid, takbir. Bersyukur dengan hati, takwa, takut pada Allah. Bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, dan solawat, sodakoh guys. Sudah bayar zakat? Bayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Penajam Pasir Utara. Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Siap bayar zakat? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang tidak membayar zakat, maka dia akan membawa hartanya pada hari kiamat, dipanaskan, yauma yuhma 'alaiha, disiramkan jibagihim, ke kening mereka, wa junubuhum tukwa biha 'alaiha, jibaguhum, kening mereka, wa junubuhum, perut mereka, wa zuhuruhum, pundak mereka. Kening, perut, pundak, itu azab di akhirat. Di dunia kening, stres, depresi. Perut sakit mah akut, pundak sakit tulang rematik. Kalau sudah ada terasa-terasa, berarti tidak bayar zakat. Mudah-mudahan masyarakat Penajam Pasir Utara, jumlah penduduknya 190.000 orang, semuanya berzakat insya Allah. Amin. Orang Penajam ini termasuk orang yang kaya atau yang sedang? Ibu-ibu biasanya lebih bisa menjawab karena mereka yang pegang uang. Ibu jawab dengan jujur, bisa bu? Orang Penajam ini orang kaya atau yang sederhana? Saya meyakini orang Penajam ini orang kaya. Dari mana Ustadz tahu orang Penajam orang kaya? Tiang masjidnya terbuat dari emas. Ini membuktikan dia orang kaya. Mana lagi bukti dia orang kaya? Pintu masjidnya tidak dipasang jeruji besi. Ini menunjukkan tidak ada pencuri yang mengambil emas ini. Lampu-lampunya mengingatkan kita pada Masjid Nabawi. Tanggal 4 Oktober Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan, mengatakan, membuat sebuah program namanya Umroh Akbar 4 Oktober. Mudah-mudahan kita bisa sama di kota Makkah dan Madinah. Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kepala tiangnya emas, pinggangnya emas, kakinya emas, pintunya emas, kubahnya emas, tulisan Allah emas. Tapi penajam pasir utara tetap aman dan tentram. Ya Allah, jadikanlah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana ada gula, di situ ada orang Sumatera datang ke Penajam, orang Sulawesi datang ke Penajam, orang Surabaya, Jawa datang ke Penajam, orang dari Tiongkok datang ke Penajam. Bapak Ibu sudah siap jadi tuan rumah? Siap menghadapi siapapun yang datang kemari? Bapak-bapak siap menghadapi bule-bule pakai celana pendek? Ibu-ibu siap menghadapi artis Korea K-pop? Siap katanya. Siapapun yang datang ke Penajam, kita tetap la ilaha illallah Muhammadur. Apakah kita usir mereka jangan datang ke Penajam? Tidak, kita tetap welcome to Penajam. Ahlan wa sahlan, selamat datang ke Penajam. Apapun agamamu, siapapun kamu, mau tidak bertuhan sekalipun, datang ke Penajam. Insya Allah yang datang ke Penajam dapat hidayah masuk Islam. Ada orang yang tidak percaya sama Tuhan, ateis, kata dia Tuhan itu omong kosong, nggak ada itu Tuhan. Tiba-tiba dia datang ke Penajam, dilihatnya ada masjid yang bagus, masuk dia ke dalam. Setelah dia masuk, dia keluar, sendalnya hilang. Langsung dia makin murtad. Agama Islam itu penjahat, agama Islam itu pembohong. Langsung dia tulis di Facebook sama Instagramnya, semua orang Islam pencuri, sendal saya hilang. Yang jahat itu Islamnya atau orang Islam? Yang jahat orang Penajam yang mencuri sendal turis. Itu tidak akan terjadi karena orang Penajam orangnya takut kepada Allah Subhanahu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Agama kamu urusan kamu, apapun agamu silakan datang kemari, tapi kami mempersiapkan diri kami, anak-anak kami tetap belajar agama, mengaji dari maghrib ke isya. Masjid yang sudah ada ngajinya alhamdulillah. Masjid yang belum ada ngajinya akan kita buat mulai tahun ini 1445. Siap buat anak ngaji di masjid? Yang sudah saya kasih tahu enggak juga buat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapor ke Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia, qori kita tadi baca Qur'annya Masya Allah, minta kepada LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran, anak-anak antar dari maghrib ke isya. Handphone mati, laptop mati, TV mati, komputer mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN, bukan karena pemadaman Belgirir. Handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Kenapa? Karena semuanya maghrib mengaji. Ibu setuju kalau anaknya maghrib mengaji? Bapak setuju kalau anaknya maghrib mengaji? Siap bapak ngantar anak dari maghrib ke isya? Anak nggak bisa disuruh, Pak. Ngaji. Anaknya nanya, bapak nggak ke masjid? Bapak sudah dewasa. Ibu nggak bisa nyuruh anak baca Quran. Dia heran, mama kok nggak pernah nengok Quran? Quran mama di handphone. Tapi mama nonton drama Korea. Jangan melawan orang tua. Surga di bawah tapak kaki mama. Anak-anak perlu teladan. Anak-anak perlu contoh. Kalau mau melihat bapak-bapak yang soleh, ada di Penajam Pasir Utara. Lihatlah
mereka datang ke masjid